Maka yang boleh makan sampai terus itu adalah pada saat kita makan azan subuh yang pertama, boleh kita makan. Tapi kalau sudah azan subuh yang kedua, jangan makan lagi, berhentikan makan. Jadi kalau sudah kadung tertelan di sini ya sudah biarin saja, nggak usah diokrok-okrok sampai keluar lagi, jangan, malah muntah nanti. Langsung diletakkan. Kalau ada orang yang mengatakan makanan kalau sudah di tangan, walaupun dengar azan, makan sampai selesai azan. Itu kalau azan yang pertama boleh, tapi kalau azan yang kedua itu akan membatalkan puasa kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian kita yang lalu, masih dalam hadis yang ke-9 dengan judul At-taklifu bima yastata'u. Beban itu adalah sesuai dengan kemampuan. Karena itu Rasulullah sampaikan, idza amartukum bisyai'in fa'malu mastata'tum. Kalau aku perintahkan terhadap sesuatu, maka lakukan sesuai dengan kemampuan. Tidak bisa berdiri kita sholat, boleh kita sholat duduk. Tidak bisa kita duduk, boleh kita sambil berbaring. Tidak bisa kita sholat sambil berbaring miring, baringnya terlentang. Kemudian nggak bisa juga melalui isyarat. Nggak bisa juga terakhir baru minta tolong sama orang. Itu udah terakhir sekali itu. Sudah itu nggak bisa lagi, nggak apa-apa, nggak melakukan sholat sudah itu. Artinya kita melakukan sesuai dengan kemampuan. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan ketika dalam hadis ini di ujung-ujungnya adalah Rasulullah menceritakan banyak kaum terdahulu itu binasa lantaran nyenyes, lantaran banyak pertanyaan yang tidak perlu. Kemudian beliau menjelaskan, i'lam anna su'ala ala aksamin, ketahuilah bahwa pertanyaan itu ada macam-macam. Yang pertama beliau sampaikan, su'alul jahili an faraididdin. Soal yang pertama, pertanyaan yang pertama itu adalah pertanyaan orang yang tidak tahu terhadap kewajiban-kewajiban agama, fardunya agama. Kal wudu'i, seperti orang yang tidak tahu tentang wudu, lalu ia bertanya bagaimana caranya wudu, terus kapan kita berwudu, menggunakan apa kita berwudu. Yang seperti itu adalah pertanyaan orang yang tidak tahu tentang fardunya agama. Wassolati, bertanya tentang sholat, kapan melakukan sholat, sholat ada berapa macam. Umpamanya seperti ada orang Badui yang nanya kepada Rasulullah itu, lalu Rasulullah sampaikan sholat itu hanya 5 kali sehari semalam. Akhirnya dia bertanya, adakah lagi selain 5 kali itu ya Rasulullah? Tidak ada kecuali yang sunnah-sunnah. Jadi yang fardu ditunjukkan 5. Wasaumi, bertanya tentang puasa, apa yang membatalkan puasa. Puasa itu mulai dari kapan sampai kapan? Dijelaskan oleh Rasulullah, puasa itu adalah mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari, itu waktunya puasa.
Jadi kalau sudah azan subuh itu nggak boleh lagi kita makan kalau sudah azan subuh. Memang ada dalam riwayat ketika sudah di tangan makanan ini sudah di tangan, belum habis, kemudian dengar azan, teruskan sampai habis. Itu maksudnya adalah azan sebelum azan subuh. Karena azan yang 2 kali itu hanya di azan subuh. Azan 2 kali. Zuhur azannya cuma sekali. Asar azannya cuma sekali. Maghrib cuma sekali, Isya cuma sekali. Subuh itu azannya bisa 2 kali. 2 kali itu apa? Yang pertama azan untuk membangunkan orang. Belum masuk waktu subuh. Kurang lebih sekitar kalau kita menitkan 10 menit sebelum itu. Kalau Nabi menyebutkan sekitar 59 ayat. Menyebutkannya seperti itu. Kalau diperkirakan kurang lebih sekitar 10 menit. Maka yang boleh makan sampai terus itu adalah pada saat kita makan azan subuh yang pertama. Boleh kita makan. Tapi kalau sudah azan subuh yang kedua, jangan makan lagi, berhentikan makan. Jadi kalau sudah kadung tertelan di sini ya sudah biarin saja, nggak usah diokrok-okrok sampai keluar lagi, jangan, malah muntah nanti. Langsung diletakkan. Kalau ada orang yang mengatakan makanan kalau sudah di tangan, walaupun dengar azan, makan sampai selesai azan. Itu kalau azan yang pertama boleh, tapi kalau azan yang kedua itu akan membatalkan puasa kita. Lalu ketika orang mengatakan nggak apa-apa, kita jangan ikuti yang seperti itu karena dia bertentangan dengan kebanyakan ulama fikih. Dia pengen membuat madhab baru yang seperti itu, pengen membuat fikih baru yang seperti itu. Kita nggak usah ngikuti, kita ngikuti fikihnya ulama salaf saja. Tidak usah kita ngikuti ulama fikih ulama yang baru-baru yang bertentangan dengan ulama salaf yang seperti itu. Kalau ada orang yang bertanya tentang seperti itu, maka orang yang seperti ini artinya orang yang bertanya tentang masalah agama. Dia tidak tahu tentang agama. Wa an ahkamil muamalati, dan juga pertanyaan tentang hukum-hukum muamalah atau hukum-hukum bertransaksi. Gimana kalau bertransaksi itu? Boleh nggak kita bertransaksi itu nggak usah nanya harganya, langsung diberikan duitnya, langsung orang itu nyusui dari duit itu? Boleh nggak yang seperti itu? Menurut Imam Nawawi di dalam kitab fikihnya itu dikatakan boleh yang seperti itu. Boleh, tapi dengan syarat kedua-duanya sudah maklum, sudah tahu harganya. Umpamanya ini beli bensin, umpamanya ini udah terbiasa di situ beli bensin 1 liter. Kalau di pom bensin kan 1 liter 10.000 beli petralit. Kalau di pinggir jalan itu 12.000. Nggak usah ngomong, dia langsung ngomong, Pak, saya beli bensin 1 liter. Langsung dituangkan 1 liter, kemudian dikasih duit 15.000, lalu disusui 3.000. Sah yang seperti itu walaupun nggak ngomong. Kenapa? Karena masing-masing sudah maklum. Itu namanya jual beli mu'attah. Jual beli saling memberi dan kedua-duanya saling tahu, sudah tahu. Kecuali kalau belum tahu harganya. Belum tahu harganya nih. Belum terbiasa ke situ, belum tahu harganya. Kemudian langsung masuk ke rumah makan. Dilihat makanannya enak, tuh makan 3 macam. Makan 3 macam. Makanannya yang makanan besarnya yaitu nasi, kemudian ada lauknya 1, kemudian ada minumnya teh 1. Nggak tahu harganya di situ, langsung beli. Udah selesai langsung bilang, "Dah, Lani," katanya. "Berapa?" 1 juta gitu. Makan sepiring, lauk ayam sepotong, kemudian teh segelas 1 juta umpamanya kayak gitu.
Yang seperti itu nggak sah jual beli yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak tahu, si pembeli nggak tahu harganya berapa. Oleh karena itu harus ditunjukkan harganya, jangan sampai tidak ditunjukkan. Maka kalau ada orang yang seperti ini bertanya tentang wudhu, bertanya tentang sholat, bertanya tentang puasa, tentang hukum-hukum muamalah wa nawadzalik dan yang semisal dengan itu, wahada soalu wajibun. Ini adalah soal wajib. Soal yang seperti itu adalah wajib. Wajib bertanya. Kenapa? Karena nggak tahu. Wajib bertanya. Kita nggak tahu tentang wudhu, kita wajib bertanya tentang wudhu itu. Artinya apa? Kita nggak boleh tidak bertanya seumur hidup, walaupun cuma sekali wajibnya. Sekali itu bertanya. Oh, ternyata sholat itu harus pakai wudhu ya? Aku nggak tahu wudhu. Tolong sampaikan gimana caranya wudhu. Itu namanya bertanya. Sekurang-kurangnya sekali dia bertanya. Itu adalah wajib bertanya. Kalau nggak bertanya berdosa yang seperti itu. Sama dengan ketika orang mau sholat. Begitu mau sholat, belum hafal dia surah Al-Fatihah, maka dia wajib bertanya kepada guru bagaimana membaca surah Al-Fatihah. Artinya wajib belajar. Sah sholatnya, tapi syaratnya wajib belajar. Kalau tidak mau belajar nggak sah sholatnya. Itu sholat sah syaratnya harus belajar. Kalau tidak belajar nggak sah sholatnya. Baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian langsung masuk waktu zuhur, dia sholat. Belum hafal surah Al-Fatihah, boleh dia sholat. Membaca yang lain, zikir yang lain seukuran dengan sholat. Atau kalau nggak bisa baca apa-apa, diam saja seukuran dengan bacaan surah Al-Fatihah. Nggak baca apa-apa, seukuran dengan surah Al-Fatihah. Tapi syaratnya setelah itu harus belajar. Kalau tidak belajar, misalnya habis sholat ini, dalam hatinya niat tidak mau belajar, pengen sholat seperti itu terus, pengen sholat tegak saja gitu, ruko, enggak ada ngomong apa-apa, cuman tegak, cuman gerakannya aja yang dia pelajari, bacaan-bacaannya tidak, yang seperti itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau memang dia sudah belajar dan bisanya cuman seperti itu, maka sah sholatnya dengan syarat dia mau belajar. Itulah idza amartukum bisyai'in fa'malu mastata'tum. Itulah Nabi kita sangat bijaksana, tidak pernah menekan orang harus begini, tetapi semampunya. Oleh karena itu orang-orang yang seperti ini wa alaihi humila qaulu sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang seperti ini dikategorikan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu fardu, wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun kaum muslim perempuan. Itu wajib. Enggak tahu tentang wudhu, wajib bertanya. Enggak tahu tentang sholat, wajib bertanya. Jadi nanya ini wajib nih, bukan sunnah lagi, wajib. Tapi bukan setiap hari. Wajibnya itu kalau sudah tahu ya sudah gitu. Jangan sampai sudah tahu nanya lagi, sudah tahu nanya lagi. Capek yang jawabnya. Kemarin nanya bagaimana wudhu, sudah tunjuki wudhu itu rukunnya ada 6. Yang pertama dibasuh adalah muka, kemudian kedua telapak tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mengusap kaki, membasuh kaki itu yang wajib, yang sunnah kemudian juga mengusap telinga. Udah disampaikan itu, besok nanya lagi, besok nanya lagi. Yang jawab yang capek yang seperti itu. Pertanyaannya pula sama orang yang sama, itu yang lebih repot lagi. Jadi wajibnya itu adalah sekali, kalau sudah tahu ya sudah, nggak perlu ditanyakan lagi. Maka mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun kaum muslim perempuan. Wala yasaul insanu as-sukuna an dzalik. Orang ketika tidak tahu tentang hal ini maka tidak boleh diam. Yang nggak tahu tentang wudhu nggak boleh dia diam, dia harus bertanya. Nggak tahu tentang sholat dia harus bertanya. Umpamanya gini, sholat ya walaupun itu sunnah, umpamanya sholat tasbih itu gimana sholat tasbih itu?
Lalu dia bertanya karena tidak tahu. Kemudian puasa, gimana kalau seandainya aku puasa kemudian terus lupa makan nasi, lupa siang-siang puasa makan nasi, nggak tahu, tanya. Lalu yang menjawab bertanya lagi, nasi Indonesia atau nasi Arab gitu. Kalau nasi Indonesia batal, tapi kalau nasi Arab nggak batal puasanya. Nanya lagi, loh kok bisa begitu? Iya, karena nasi itu artinya lupa, makan karena lupa, nggak batal. Jadi bahasa Arabnya lupa itu nasin, nasi gitu. Jadi akal tu nasian, aku makan dalam keadaan lupa gitu, nggak batal. Tapi kalau akal tu nasi Indonesia itu bahasa Indonesia, akal tu nasi, aku makan nasi yang masuk ke mulut itu batal yang seperti itu. Nah, yang seperti ini juga harus bertanya. Kenapa? Karena kalau seandainya di bulan Ramadan makan itu belum tentu batal. Belum tentu batal. Kenapa kok nggak batal? Karena dalam keadaan lupa, walaupun sudah sampai 3 piring umpamanya saking laparnya, terus lauknya enak itu 3 piring, baru ingat pas suapan terakhir, ya Allah aku puasa, langsung diberhentikan. Kenapa kok nggak batal? Memang saat itu Allah ingin memberikan kita rezeki makanan pada saat itu. Jadi lupa itu ketika kita puasa itu adalah nikmat. Lupa itu, tapi ingat lupa bukan pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa itu tetap batal tuh kalau pura-pura lupa. Nah, yang seperti ini boleh dan bahkan wajib bertanya. Wala yasaul insanu asukuna alaihi, orang tidak boleh diam kalau tidak tentang hal itu. Kenapa? Qala Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Artinya kita disuruh bertanya itu kepada orang yang diberi Allah ilmu supaya dia juga mengetahui apa yang tadinya dia tidak tahu. Sahabat Rasulullah namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sekarang kuburannya tuh di pagar dinding setinggi ini dindingnya, pagar tinggi. Kalau kita ziarah ke sana cuman berada di balik dinding. Ada gapuranya, namanya Babu Abdullah bin Abbas. Sahabat Rasulullah dan juga masih keluarga dari Rasulullah, Abdullah bin Abbas, karena Abbas itu adalah paman Rasulullah. Jadi Abdullah bin Abbas itu berarti sepupunya Rasulullah, saudara sepupu Rasulullah. Beliau menyampaikan, inni u'titu lisanan sa'ulan. Sungguh aku ini diberi Allah lisan yang suka bertanya. Ya, Ibnu Abbas itu suka bertanya. Wa qalban aqulan, dan aku diberi oleh Allah hati yang suka mencerna. Lesannya suka bertanya, setelah diberitahu oleh Rasulullah, hatinya mencerna apa yang diberi oleh Rasulullah itu. Ini Abdullah bin Abbas yang pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berikan Abdullah bin Abbas ini sebagai orang yang faqih dalam ilmu agamanya. Oleh karena itu riwayat-riwayat hadis banyak sekali melalui jalur Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas itu senantiasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas bahkan pernah memperoleh pelajaran dari Rasulullah SAW. Apa pelajarannya? Surah An-Najm ayat 39. Di dalam surah An-Najm ayat 39 itu kalau diartikan memang sangat mengerikan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Itu artinya kita dapat pahala itu yang kita usahakan, yang kita kerjakan. Kalau kita nggak ngerjakan ya nggak dapat pahala.
Lalu Abdullah bin Abbas menjelaskan ayat ini bahwasanya hadhil ayatu mansuhul hukmi. Ayat ini hukumnya sudah terhapus. Artinya enggak berlaku hukumnya ayat ini. Kalau berlaku bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, bertentangan dengan ayat-ayat yang lain kalau berlaku. Abdullah bin Abbas mendapat penjelasan dari Rasulullah lalu menyampaikan kepada orang-orang yang mencari hadis dengan sanad melalui Abdullah bin Abbas bahwasanya ayat ini hukumnya sudah terhapus. Membacanya berpahala tetapi hukumnya terhapus. Kenapa kok terhapus? Ternyata memang terhapus. Kalau tidak terhapus, kita nggak akan diperintahkan oleh Rasulullah untuk nyolati mayat. Kenapa kok nyolati mayat? Karena mayat itu ketika disolati isinya adalah kita memohon kepada Allah ampunan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kita kan mendoakan mayat supaya diampuni oleh Allah. Lalu mayat itu diampuni enggak oleh Allah? Menurut ayat ini kalau masih berlaku maka tidak akan diampuni oleh Allah. Ya tetap berdosa kalau dia berdosa. Tetap berdosa. Kenapa? Karena enggak berlaku. Kenapa enggak berlaku? Yang meminta ampun bukan dia tapi orang lain. Maka kalau ayat ini bertentangan, kita nggak perlu nyolati mayat. Kenapa? Nggak ada gunanya nyolati mayat. Tapi ternyata kan Rasulullah masih nyuruh kita untuk nyolati mayat. Itu artinya apa? Memang betul yang disampaikan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas bahwasanya ayat ini wa allaisa lil insani illa ma sa'ah hukumnya sudah terhapus. Apa buktinya? Buktinya ketika ada sahabat yang meninggal, lalu Rasulullah mendengar bahwasanya sahabat itu masih punya hutang. Rasulullah nggak mau nyolati. Nah itu sering saya sampaikan, kalau masih punya hutang jangan berani meninggal. Kalau masih punya hutang, Rasulullah nggak mau nyolati. Rasulullah nggak mau dia nyolati. Karena Rasulullah nggak mau nyolati, ada sahabat namanya Qatadah itu langsung tampil. Ya Rasulullah, aku yang melunasi hutangnya. Langsung solidaritasnya Qatadah terhadap sahabatnya menyampaikan, aku yang lunasi ya Rasul hutangnya. Begitu dilunasi oleh Qatadah, apa yang terjadi? Rasulullah mau menyolatkannya. Itu bukti bahwasanya amalnya Qatadah ternyata bermanfaat kepada orang meninggal tadi. Artinya apa? Amal orang lain bisa berguna kepada orang lain kalau diniatkan untuk orang lain itu. Inilah kenapa kita membaca doa bareng-bareng pada saat ada tetangga kita yang meninggal, keluarga kita meninggal. Dengan sama-sama kita membaca Yasin dan tahlil. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Inilah dasarnya bahwasanya doa kita kalau kita sampaikan kepada seseorang yang kita tuju maka akan sampai. Buktinya Qatadah membayar hutangnya orang yang meninggal tadi kok sampai. Apa bukti sampainya? Rasulullah mau menyolatkannya. Ini bukti bahwasanya ayat itu ada yang nasih, ada yang mansuh. Makanya kalau kita belajar Al-Quran, memahami Al-Quran harus tahu ilmu usul fikih. Kalau mempelajari Al-Quran tidak tahu ilmu usul fikih, bisa tersesat kita mempelajarinya. Itu tadi contohnya. Wah, nggak ada gunanya kita berdoa sama orang. Kan nggak ada gunanya. Karena orang itu hanya memperoleh apa yang diusahakan. Orang yang seperti itu nggak belajar Al-Quran sesuai dengan ilmu usul fikih. Satu contoh lagi. Di dalam Al-Quran, di dalam sebuah dalil itu disebutkan fala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Kalau tidak berdasarkan ilmu usul fikih, memahami dalil ini bisa salah. Oh, ternyata yang dilarang itu adalah mendekati zina. Tapi kalau berzina enggak dilarang. Hanya waktu mendekati saja yang dilarang. Kalau sudah lewat mendekati
berzinanya nggak dilarang. Ini artinya orang memahami tidak dengan ilmu usul fikih. Kenapa? Di dalam ilmu usul fikih ada namanya qiyas. Qiyas diantaranya adalah ada qiyas aulawi. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Ini artinya seseorang memahami Al-Quran harus dengan ilmu usul fikih. Tidak bisa langsung seperti itu. Nah, Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada kita supaya kita juga paham Al-Quran. Beliau sampaikan diantaranya adalah surah An-Najm ayat 39. Menurut Abdullah bin Abbas, ayat itu hukumnya sudah terhapus dan diganti dengan surah Tur ayat 21. Manang sahmin sayin au nungsiyah na'ti bi khairi minha au mithliha. Jadi Allah sampaikan sesuatu yang dihapus oleh Allah, maka Allah akan berikan dengan yang setara atau lebih baik daripada ayat yang telah dihapus oleh Allah itu. Itu nasah dan mansukh. Kalau di Indonesia barangkali itu abodemen lah gitu, mengabodemen undang-undang. Jadi yang lama itu terhapus dengan undang-undang yang baru. Kan pernah terjadi undang-undang dirubah seperti itu kan. Ini Abdullah bin Abbas diberi lesan yang suka bertanya dan diberi hati yang suka mencerna. Lesannya kalau nggak tahu dikit langsung tanya kepada Rasulullah. Begitu tanya langsung dicerna, nggak banyak nanya lagi, langsung dicerna, dipahami sendiri. Tidak sedikit-sedikit bertanya, tapi dipahami sendiri. Kadzalika ahbara an nafsihi radhiyallahu taala anhu. Demikianlah Abdullah bin Abbas menggambarkan dirinya, bahwasanya dirinya suka bertanya dan hatinya suka mencerna. Ini pertanyaan pertama adalah bertanya hukumnya wajib. Kenapa? Kalau ada berkaitan dengan agama, memahami agama. Yang kedua, wasu'alu antafaqquhi fiddin. Bertanya yang kedua ini hukumnya wajib, tapi bukan wajib ain seperti tadi. Tadi itu hukumnya wajib ain. Yang kedua hukumnya wajib kifayah. Bertanya tapi hukumnya wajib kifayah. Apa itu wajib kifayah? Kalau sudah ada yang bisa, sudah ada yang bertanya, sudah ada yang bisa, maka yang lain gugur dosanya, gugur kewajibannya. Seperti kita sholat mayat. Kalau satu kampung sudah ada satu yang menyolatkannya, maka gugur kewajibannya. Ya cuman ya jangan cuma satu orang itulah yang menyolatkan. Satu kampung, satu RT banyak orang yang menyolatkan cuma satu. Kenapa? Kan fardu kifayah. Jangan seperti itu. Kasihan. Mereka mayat itu kan sebetulnya kita diundang atau kita datang itu tujuannya mendoakannya, bukan hanya sekedar duduk ngumpul-ngumpul di situ sambil ngerokok-ngerokok, ngobrol-ngobrol, bukan begitu. Yang paling diminta, diharap-harap oleh si mayat itu adalah sholatnya, yaitu mendoakannya. Karena duduk kita di situ hanya menyenangkan orang yang hidup. Mungkin karena nggak enak dengan Pak RT. Kalau nanti nggak muncul di situ oleh Pak RT, nggak dimasukkan ke bagian bansos, umpamanya kayak gitu, lalu datang, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah datang mendoakan orang yang meninggal. Itu yang diharapkan. Ini yang seperti ini adalah fardu kifayah. Wasu'alu anit tafaqquhi fiddin, bertanya tentang pendalaman agama. La lil amali wahdah, bukan bertanya untuk diamalkan oleh dirinya sendiri pada saat itu, tidak. Tetapi ia bertanya tujuannya untuk orang lain. Dia bertanya bukan hanya sekedar untuk dirinya, bukan untuk keperluan dirinya mutlak, nggak ada kaitan dengan orang lain. Kalau yang pertama tadi kan bertanya tentang wudhu, setelah tahu wudhu ya hanya untuk dirinya. Kalau sudah tahu sudah gugur kewajibannya. Kalau yang ini tidak, bertanya memperdalam agama tujuannya bukan untuk dirinya saja, tetapi tujuannya adalah bermanfaat bagi orang lain. Seperti apa? Mislal qadha'i,
seperti setelah bertanya lalu dia bisa memutuskan ketentuan hukum. Jadi tidak salah menghakimi orang. Misalnya ada orang mencuri ayam terus dipotong lehernya tuh. Bukan leher ayam, leher orang itu. Itu salah menentukannya itu. Oleh karena itu orang yang seperti ini sebagai hakim dia harus tafaqquh fiddin, harus memperdalam agama. Orang mencuri itu hukumannya adalah potong tangan, bukan potong leher. Orang ketika membunuh orang lain tanpa sengaja itu hukumannya adalah dia juga dibunuh atau dia membayar kifarah, membayar kifarat, membayar denda. Lalu orang yang membunuh orang lain seperti itu cuma dipotong ujung jarinya umpamanya begitu, ya itu enggak sesuai dengan aturan-aturan agama. Nah, orang yang seperti ini ketika dia memperdalam agama hukumnya adalah fardu kifayah. Wal fatwa, kemudian memberikan fatwa. Setelah dia mengetahui baru memberikan fatwa. Jadi ketika seseorang memberi fatwa kepada orang lain itu tidak semau-maunya, tidak, tetapi harus memperdalam agama. Ini ketika ditanya rukun wudhu itu ada berapa Ustadz? Rukun wudhu itu ada 2. Yang pertama basuh muka, yang kedua basuh tangan. Udah selesai itu rukun wudhu. Enggak tahu tentang ayat yang menjelaskan tentang wudhu, langsung dijawab rukun wudhu ada 2. Yang nyesatkan orang yang seperti itu. Akhirnya orang itu setiap hari kalau mau sholat yang dibasuh cuma muka telapak tangan. Udah, muka telapak tangan. Itu aja yang dibasuh. Berapa banyak orang yang tersesat yang seperti itu. Maka orang yang seperti ini perlu mendalami agama. Dan mendalami agama hukumnya adalah mendalami yang paling dalam ini, yang paling dalam, yang tujuannya adalah untuk diantaranya untuk orang sebagai hakim dan untuk orang yang suka dimintai untuk berfatwa. Maka orang yang seperti itu mendalaminya hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengetahui, sudah, yang lain gugur. Wa hadza fardu kifayatin liqauli subhanahu wa ta'ala, dan ini hukumnya adalah fardu kifayah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Mestinya ada orang, sekelompok orang yang mau memperdalam agama. Tidak semuanya ikut perang. Dulu kan begitu diumumkan oleh Rasulullah mau perang, rame-rame daftar untuk ikut perang. Kenapa kok daftar untuk ikut perang? Ulama salaf itu mereka itu bagaikan laron. Bapak tahu laron? Laron itu rayap yang sudah bisa terbang. Kalau belum terbang namanya rayap. Kalau sudah bisa terbang namanya laron. Setelah dia puasa sekian lama baru dia bisa terbang. Kalau kita puasa nggak usah bermimpi terbang kayak laron. Kita kalau mau terbang nggak usah pakai puasa, pakai tiket saja. Maka nanti kita bisa terbang. Mau kemana? Yang penting tiketnya ada, bisa terbang. Ya. Orang mukmin, ulama salaf, orang-orang salaf itu bagaikan laron. Gimana bagian laron? Laron itu kalau ada lampu, kan dulu ada namanya lampu minyak. Terus lampu minyak itu kan pakai apa namanya itu? Pakai kaca kan? Pakai kaca. Kenapa pakai kaca? Supaya lebih terang dan tidak ada asapnya. Dengan adanya kaca itu tidak asap. Tangan kita kalau nyentuh kaca itu pasti kita melepuh. Saya pernah dulu waktu masih di pondok, karena jumlah santri di pondok itu kurang lebih sekitar 7.000. Jadi kalau belajar di kelas itu berjubel-jubel. Akhirnya kami dulu ketika belajar di lapangan sepak bola. Waktu itu belum ada lampu listrik yang dari pemerintah. Lampu listriknya itu terbatas karena pakai diesel. Maka kami masing-masing menyiapkan
lampu teplok itu, lampu yang pakai lampu semprong, yang pakai kaca itu. Saya bawalah ke lapangan sambil belajar membaca kitab yang besok akan dipelajari. Waktu itu anginnya agak kencang namanya di lapangan. Saya tutupilah pakai tangan kayak gini. Enggak taunya ini nyenggol ke kaca, melepuh besar tuh. Akhirnya sampai sekarang berbekas itu. Itu bukti sebagai saksi pernah belajar pakai lampu semprong itu. Jadi lampu semprong kita aja melepuh itu. Ini ketika ada laron itu pasti akan ngejar lampu itu dan masuk ke dalamnya. Kalau seandainya laron itu bisa berpikir, dia tidak akan ke situ. Aku masuk situ pasti mati. Enggak jadi dia masuk ke situ. Sayangnya dia enggak punya pikiran seperti itu. Yang dipikir bagaimana caranya bisa masuk ke semprong itu. Begitu dulu zaman Nabi, sahabat ketika ada jihad enggak mikir mati, tidak. Mikir bagaimana supaya bisa ikut jihad. Karena pahala jihad itu luar biasa besarnya. Dan ketika meninggal di jihad itu udah pasti masuk ke dalam surga. Asal niatnya benar. Bukan niat yang lain, tapi niat pengen masuk surga. Jadi begitu dia jihad itu niatnya pengen masuk ke dalam surga, langsung rame-rame di situ. Maka turun ayat ini, walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fiddin. Kenapa kok tidak ada yang memperdalam agama? Kok semuanya turun jihad? Kenapa? Coba bayangkan, kalau semuanya jihad, kemudian terus meninggal semua di situ, siapa yang akan teruskan agama ini? Sampai di situ selesai. Sampai di situ. Itulah kenapa Umar bin Khattab itu menyerukan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kalau nanti para penghafal Al-Quran itu gugur di medan perang, gugur di medan laga, Al-Quran ini bakalan habis sampai kita nih, nggak ada lagi. Siapa yang akan mengajarkan dan siapa yang akan mempelajari Al-Quran? Kalau para penghafal Al-Quran semuanya gugur di medan perang. Lalu itulah kenapa Al-Quran harus dibukukan, ditulis. Semenjak zaman Abu Bakar As-Siddiq, cuman belum selesai. Abu Bakar As-Siddiq sudah meninggal. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq tadinya menolak, enggak, Nabi enggak pernah melakukan itu kok, kita juga enggak boleh. Lalu dikasih penjelasan oleh Umar bin Khattab. Kalau semua kita nanti maju di medan perang dan meninggal di medan perang, habis Al-Quran enggak akan sampai ke generasi berikutnya. Abu Bakar langsung tangkap itu. Abu Bakar aja menerima yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dengan membukukan Al-Quran itu. Apalagi kita ini ya mesti harus lebih ngikut lagi. Masa kita ada yang lebih hebat daripada Abu Bakar As-Siddiq? Menolak. Nah, saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah belum selesai. Akhirnya diselesaikan pada masa Umar bin Khattab. Al-Quran pada saat itu bermacam-macam pada masa Umar bin Khattab. Dan salah satu di antara Al-Quran pada saat itu dipegang oleh Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, istri Rasulullah SAW. Jadi Umar bin Khattab itu sejatinya termasuk juga mertuanya mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya bernama Hafsah itu dinikahinya. Pada masa Utsman bin Affan pengen menjadikan Al-Quran seluruh dunia ini sama. Akhirnya Al-Quran yang di Hafsah itu diminta untuk dilebur menjadi satu dan dicetak jadi satu. Akhirnya dari kota ke kota lain
Al-Qur'annya nanti sama. Sampai sekarang Al-Qur'an kita ini sama. Al-Qur'an di Jambi sama, Al-Qur'an di Jawa sama, Al-Qur'an di Mekah juga sama. Enggak ada yang terbalik-balik, enggak ada. Misalnya di sini diawali dengan alif lam mim gitu kan. Diawali dengan surah Al-Fatihah gitu, setelah itu baru alif lam mim, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Kemudian di Mekah sana mulai diawali dari surah Al-Fatihah, kemudian surah An-Nas, enggak ada. Semuanya sama gitu. Ini adalah perjuangannya, ijtihadnya yang dibuat oleh Utsman bin Affan, tapi tetap mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang seperti ini semuanya adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak fardu ain tapi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mendalami agama, maka yang lain gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya. Kenapa? Kalau kita nggak tahu, cukup bertanya kepada orang yang tahu itu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Oleh karena itu Rasulullah juga sampaikan, ala fal yu'limis syahidu minkumul ghaiba. Tidak, sekali-kali tidak, maka orang yang hadir pada saat itu hendaklah ia memberitahu kepada orang yang tidak hadir. Ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu dan orang pada saat itu ada yang tidak hadir, maka yang hadir wajib memberitahu kepada yang tidak hadir. Oleh karena itu inilah terjadi sanad di dalam ilmu hadis. Orang yang tahu itu menjadi sanad paling atas. Kemudian ketika dia memberitahukan kepada yang lain, itu menjadi sanad yang kedua. Setelah itu dia memberitahu kepada muridnya lagi, muridnya menjadi sanad yang ketiga, tingkatan sanad yang ketiga. Memang cara-cara ilmiah seperti ini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Yang tidak hadir, yang hadir pada saat itu hendaklah memberitahu kepada yang tidak hadir. Ya barangkali kalau kita gambarkan sekarang gini, saya di sini nyampaikan kitabnya Imam Nawawi, bapak-bapak hadir, kemudian ada yang tidak hadir kebetulan, terus bertanya apa yang didapatkan kemarin, lalu kita sampaikan, oh ternyata pertanyaan itu ada 3. 1 pertanyaan yang wajib fardhu ain, 2 pertanyaan yang wajib tapi fardu kifayah, dan yang ketiga belum disampaikan. Pokoknya begitu. Ada 3 tapi yang ketiga belum disampaikan. Yang ketiga ini pertanyaan yang tidak harus ditanyakan. Artinya pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Nanti ada pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Karena kalau ditanyakan akan menyusahkan kita. Kalau pertanyaan itu disampaikan akan membuat kita susah. Dan itulah yang dibentak atau disanggah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang bertanya dipersilakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya karena guru kita Kiai Lohot nggak hadir hari ini. Tapi akan saya usahakan mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa nanti saya tunda. Untuk itu kalau nanya nggak usah yang sulit-sulit, yang mudah-mudah saja. Bisa dijadikan petunjuk sampai Ya. kiamat. Saya rasa mohon pencerahannya Pak Ustaz. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ilmu Al-Quran itu ada namanya ilmu nasah dan nasih, nasih dan mansukh. Ada ilmu nasih dan ada ilmu nasih dan mansukh. Artinya apa? Al-Quran ini turunkan sesuai dengan kebutuhan manusia pada saat itu. Dan Rasulullah masih ada. Dan Rasulullah itu sebagai tempat bertanya dari para sahabat-sahabat Rasulullah. Oleh karena itu ketika sahabat tidak tahu, itu bertanya kepada Rasulullah. Ketika sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah kan tidak langsung memberikan keputusan.
Dan kebiasaannya ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, itu nanti akan turun ayat yang menjawab pertanyaan sahabat itu. Dan bahkan Rasulullah itu sampai menjadi kebiasaan. Artinya ketika ada pertanyaan itu pasti nanti akan turun ayat. Ternyata pada saat itu ketika Rasulullah ditanya, enggak turun-turun ayat. Yang turun malah teguran. Fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Malah turun ayat seperti itu. Jangan ngomong apa-apa dulu terhadap sesuatu. Aku yang melakukan, kata Allah seperti itu. Artinya apa? Kalau kita ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita mau melakukan sesuatu, sebelumnya kita sebut dengan insya Allah, jika Allah menghendaki. Dan memang ada ayat nasih, ayat mansuh, itu memang ada. Dulu ketika seorang itu menikah, itu menikah dengan siapa saja boleh. Tetapi begitu ayat turun, ternyata kemudian tidak boleh menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh orang tua kita. Ini ada perempuan nih, orang tua kita menikah dengan dia, kemudian orang tua kita meninggal, perempuan ini punya anak, terus menjadi janda dia. Kita anak dari bapak kita dengan mak yang lain, gak boleh menikahi dia, haram hukumnya. Sebelumnya tidak haram, tapi setelah itu baru haram. Kenapa? Nanti akan menjadi merusak nasab. Seperti ini juga ketika Ibnu Abbas belajar kepada Rasulullah, Ibnu Abbas disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya ayat itu adalah terhapus hukumnya. Kenapa kok terhapus hukumnya? Karena tidak hanya Ibnu Abbas yang belajar kepada Rasulullah, tapi anaknya Abu Lahab, paman Rasulullah. Anaknya Abu Lahab bernama Ikrimah, itu juga memperoleh pelajaran dari Rasulullah bahwasanya surah An-Najm ayat 39 itu berada pada suhuf Nabi Ibrahim, berada pada suhuf Nabi Musa. Makanya menurut Ibnu Abbas ayat ini adalah terhapus, menurut Ikrimah juga terhapus, hanya saja tidak terhapus untuk umat Nabi Ibrahim dan untuk umat Nabi Musa. Artinya ayat ini hanya berlaku untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa, dan yang dimaksud itu adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa, bukan orang-orang yang melakukan kebaikan. Artinya dosa yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan bisa dilimpahkan kepada keturunannya atau orang lain. Misalnya gini, kita berdoa, Allahumma ya Allah, kalau seandainya apa yang kulakukan ini ada dosanya, tolong sampaikan kepada, nah itu nggak akan sampai yang seperti itu. Ngirim kok ngirim dosa gitu. Jadi ketika Ikrimah dan Abdullah bin Abbas memperoleh pelajaran ini dari Rasulullah, maka keduanya menyampaikan kepada kita, menurut Ikrimah ayat ini berlaku untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa, tidak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat Nabi Muhammad dijelaskan seperti itu di dalam kitab Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi, dan juga disebutkan dalam kitab tafsir Al-Baidawi, juga disebutkan dalam tafsir As-Sawi, sarah dari tafsir Jalalain. Itu dikatakan begitu, untuk umat Nabi Muhammad itu masih berlaku. Artinya perbuatan yang kita sampaikan kepada orang lain, kita niatkan kepada orang lain, kita mendoakan orang lain, itu masih berlaku sampai, artinya gitu, masih sampai. Ayat ini tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad, tapi
berlaku untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa. Dan ketika kita mendoakan terhadap orang lain supaya dosanya diampuni, maka orang itu akan diampuni dosanya. Ketika kita bersedekah atas nama orang itu, menyampaikan sedekahnya atas nama orang itu, maka akan sampai pahalanya kepada orang itu. Itu disebutkan di dalam kitab Ar-Ruh juga begitu, Ibnu Qayyim menyampaikan, dan juga di dalam tafsir Al-Baghawi. Saya punya cuma 2 jilid tafsir itu, tapi tulisannya kecil-kecil. Saya baca. Ketika ada yang menyampaikan ayat seperti itu, langsung saya cari di dalam kitabnya. Nah, sebetulnya tadi itu saya mau bawa tafsir As-Sawi untuk dampingin ini, tapi kok rasanya banyak nian kitab yang mau dibawa gitu. Nah, itu nanti akan ada penjelasan yang disampaikan oleh Imam Malik. Ketika Imam Malik mendapat pertanyaan dari orang yang nyenyes, yang kemudian oleh Imam Malik dikatakan nih, araka rajulun su'un, aku melihat kamu ini orang jahat. Imam Malik di dalam pengajiannya langsung nembak orang yang bertanya itu, aku lihat kau ini orang jahat, akhriju anni, keluarkan dia dariku. Nah, disebutkan seperti itu. Ini insya Allah kita kaji untuk pertemuan yang akan datang. Jadi Surah An-Najm ayat 39 itu menurut Ibnu Abbas dan juga menurut Ikrimah, kita tidak meragukan lagi itu karena sahabat Rasulullah, dan itu ditulis oleh ulama-ulama yang muktabar di dalam kitabnya. Surah An-Najm ayat 39 itu hukumnya sudah terhapus dan diganti dengan surah At-Tur ayat 21, di mana surah At-Tur ayat 21 itu menjelaskan anak itu bisa masuk surga karena bapaknya. Jadi karena bapaknya soleh, anaknya ini bisa masuk surga. Atau sebaliknya, anak yang soleh bisa membantu meringankan beban orang tuanya yang sudah meninggal. Anak yang soleh, misalnya gini, bapak punya anak atau bapak punya cucu. Cucu bapak masukkan ke pondok pesantren, umpamanya yang dekat, yang pengen pesantren modern yang dekat di sini, umpamanya pesantren An-Nur Tangkit, pengen memasukkan ke sana. Akhirnya cucu kita masuk ke pondok pesantren An-Nur Tangkit. Kemudian di situ cucu kita belajar. Maka di dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh itu, belajarnya anak kita di pondok pesantren itu pahalanya itu ngalir sampai kakeknya yang meninggal. Jadi artinya apa? Artinya cucunya yang melakukan perbuatan soleh, orang tuanya yang memperoleh pahala. Jadi orang tuanya juga memperoleh pahala, seakan-akan itu adalah perbuatannya. Jadi itu yang dijelaskan di dalam surah At-Tur ayat 21. Kesolehan bapaknya akan bisa memberikan pertolongan kepada anaknya. Kesolehan anaknya bisa memberikan pertolongan kepada bapaknya. Ya, tapi ya harus satu akidah. Jangan yang satu bapaknya agama Kristen, anaknya agama Islam. Nah, itu nggak ketemu yang situ. Kenapa? Tuhannya lain. Tuhannya lain. Jadi harus satu Tuhan, jangan beda Tuhan gitu. Maka kalau ada kita diundang oleh orang Islam, kebetulan bapaknya orang Islam itu adalah Kristen, lalu kita disuruh doakan, itu nggak akan sampai, nggak ketemu. Bapaknya mati dalam keadaan Kristen, dari lahir dia Kristen, meninggal Kristen. Pas umpamanya bapaknya itu meninggal, nggak ada yang larang dia masuk Islam. Dimasukkan saat berdoa itu. Ternyata saya tengok di sini, oh ini Kristen ini bapaknya ini, kok masuk ke dalam daftar untuk didoakan? Ini sia-sia di sini, ini sia-sia. Maka kita tidak usah mendoakan orang yang beda akidah dengan kita, agamanya sudah beda. Masa minta doa, ngapa nggak dulu masuk Islam saja kan gitu? Kalau dulu masuk Islam, bisa kita doakan. Oh, dia agamanya bukan Islam, nanti Tuhannya marah dia, masuk kaplingan orang lain kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang
surah An-Najm ayat 39 itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan Ikrimah, itu ayat itu adalah sudah mansukh. Kalau Ibnu Abbas jelas-jelas mengatakan mansukhul hukmi, hukumnya terhapus. Kalau Ikrimah mengatakan itu ayat berlaku karena berada pada suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa, maka hanya berlaku pada suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Itu dua sahabat ini memperoleh penjelasan jelas dari Rasulullah. Dari siapa lagi gurunya kalau enggak bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang lain? Baik Ibu, memang ada pendidikan macam-macam, ada formal, informal, non formal. Itu hanya sekarang. Zaman Rasulullah belum ada itu. Iya. Rasulullah itu kalau mendidik sahabat ya di mana saja Rasulullah berada. Kadang-kadang Rasulullah pas berada di medan perang. Kadang-kadang Rasulullah pas berada di masjid. Contohnya apa? Ketika Rasulullah berada di masjid, lalu Rasulullah sampaikan kepada salah satu sahabat, Rasulullah sampaikan, kamu jangan keluar, tunggu aku dulu, nanti akan aku ajarkan sesuatu. Artinya Rasulullah ingin mengajarkan. Begitu Rasulullah mau keluar, langsung dihadang sama orang yang dibilangi tadi, sahabat yang dibilangi tadi. Ya Rasul, katanya engkau ingin mengajarkan sesuatu pada kami. Apa itu? Ternyata Rasulullah mengajarkan sab'ul masani. Sab'ul masani itu 7 yang diulang-ulang, surah Al-Fatihah. Supaya ia mempelajari surah Al-Fatihah. Di mana surah Al-Fatihah itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Dikatakan sab'ul masani 7 yang diulang-ulang karena setiap kali kita sholat selalu mengulang ayat itu. Kemudian dikatakan juga ayatus syifa, ayat-ayat untuk menyembuh, atau kita dengan membaca ayat itu bisa disembuhkan sakit kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Fatihah itu. Dan memang ketika seseorang meruqyah orang lain tidak tertinggal itu surah Al-Fatihah. Dan juga pada saat itu Rasulullah ingin mengajarkan kalau kita nggak sempat sholat karena dalam keadaan yang mendesak, kita memang nggak bisa sholat. Kalau sholat justru malah membahayakan kita, maka Rasulullah ngajarkan, ya nggak usah sholat, sholatnya digabung saja. Maka pada saat Rasulullah perang Khandaq, kalau berhenti menggali parit, maka akan mendapat serbuan dari musuh. Maka pada saat itu Rasulullah nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib. Selesainya baru sholat isya. Maka Rasulullah pada saat itu perintahkan Bilal supaya azan sekali. Begitu azan terus qomat. Qomat pertama sholat zuhur, kemudian qomat lagi baru sholat asar, kemudian qomat lagi baru sholat maghrib, kemudian qomat lagi baru sholat isya. Jadi Rasulullah itu ketika ngajarkan ya di mana saja, kapan saja, sesuai dengan kebutuhan. Ya kalau kita di sini nih sekarang ada pendidikan namanya pendidikan formal, pendidikan non formal. Jadi artinya kewajiban pendidikan itu terhadap anak sesungguhnya adalah kewajiban orang tua. Kalau orang tuanya mampu, kalau nggak mampu ya dititipkan kepada orang yang dipercaya oleh orang tuanya. Oleh karena itu ketika ada anak kita pengen bisa ngaji, kita nggak bisa ngajari ngaji, ya titipkan saja kepada TPA, masjid yang ngajar ngaji. Itu sama saja dengan kita yang mengajarinya, tapi dengan syarat ada akadnya di situ. Bukan seperti melepaskan kambing di padang rumput, dilepaskan gitu saja sampai makan rumput orang. Nah, yang seperti itu juga nggak benar, karena itu adalah warisan kita, keturunan kita, anak kita, maka nanti hasilnya juga kita yang memetiknya. Jangan sampai masuk ke daerah larangan. Oleh karena itu
kewajiban mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Dan kalau orang tua tidak mampu, diserahkan kepada guru. Dulu pernah pada zaman Harun Ar-Rasyid pengen mendidik anaknya, akhirnya menitipkan kepada Imam As-Sunai. Begitu dititipkan, begitu dilihat, ternyata anaknya itu dimanjakan oleh gurunya. Enggak terima khalifah ini. Saya titipkan anak saya ke sini untuk dididik, bukan untuk dihormati, tapi untuk dididik. Akhirnya diperintahkanlah anaknya itu oleh bapaknya supaya ketika gurunya ngambil air wudhu itu supaya mencurahkan air untuk wudhu gurunya, dan disuruh mengambil air untuk keperluan wudhu gurunya. Walaupun dia itu anak presiden, ternyata ketika belajar dengan seorang guru, ya derajatnya berada di bawah gurunya, harus patuh dengan guru. Ketika guru mau wudhu, gak usah bertanya guru perlu apa, gak usah, udah jelas mau wudhu ya perlu air kan gitu. Dia ambil air, kemudian dicurkan ke situ, baru gurunya wudhu. Inilah yang dimaksud oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, menitipkan anak untuk dididik, bukan untuk dimanjakan. Tidak seperti anak yang dikirim ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jilani mendidiknya memang betul-betul mendidik. Tapi karena anak ini mau ngambil barokah dari gurunya, akhirnya sisa makanan gurunya itu dimakannya. Lalu ada orang intip, tuh tengok anakmu di situ makan makanan sisa. Hanya mendengarkan omongan orang lain, orang tua melihat anaknya tersiksa, kan dia lebih tersiksa lagi. Akhirnya marah dia, ditarik. Anaknya ditarik dari pesantrennya Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak belajar lagi di situ. Kebetulan orang tuanya ini sedikit-sedikit tahu tentang ilmu. Akhirnya dites anaknya itu, dites. Semua yang ditanyakan oleh orang tuanya terjawab semua. Dia berpikir ini hasil dari belajar pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya diantar lagi anaknya ke situ karena dia salah paham dengan ucapan orang tadi. Lalu apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Hidayah anakmu telah engkau tutupi oleh dirimu sendiri. Hidayah anak ini telah ditutupi oleh kedua orang tuanya. Tidak diterima oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ditolak. Kenapa? Karena sudah ada suudzon dari orang tuanya. Jadi oleh karena itu ketika kita menyekolahkan anak, kalau zaman kita dulu, kalau anak ngadu sama kita malah kita pukul. Ngadu tentang keburukan gurunya malah kita pukul dia. Artinya apa? Lebih percaya kepada guru daripada kepada anaknya. Nah sekarang ini lebih percaya kepada anaknya, akhirnya gurunya dimasukkan ke dalam penjara yang sekarang ini. Nah, ini kan zaman udah terbalik-balik itu. Kalau guru yang benar pasti seperti itu. Artinya tidak mungkin mengajari muridnya dengan cara yang salah. Pasti yang baik-baik yang diajari. Begitu pengen dimasukkan ke pesantrennya Syekh Abdul Qadir Jailani lagi, apa yang terjadi? Ditolak oleh Syekh Abdul Qadir Jailani karena orang tuanya sudah menariknya. Kenapa? Karena tidak percaya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya kalau nggak percaya ngapain masukkan ke situ? Bawa ke tempat lain kan gitu. Saya juga begitu ketika di rumah itu. Ketika ada orang tua yang tidak percaya menyerahkan anaknya untuk saya ajari ngaji, ya saya suruh bawa balik. Banyak kok guru ngaji yang lain, tidak hanya saya di sini, silahkan. Tapi nanti ketika dia mau masuk lagi, saya bilang seperti yang dibilang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, cari saja yang lain, tidak hanya di sini kok. Ternyata di lain beda cara ngajarnya kan gitu. Ternyata masih enak di situ. Pengen masuk lagi ke situ. Setelah membandingkan baru terasa bedanya antara yang satu dengan yang satu. Akhirnya dia mau cari yang lebih enak lagi. Nah ternyata lebih enak yang pertama. Tetap kita
tolak yang seperti itu. Kenapa? Karena niat orang tua mengajarkan, menyerahkan anaknya ke situ sudah lain, tidak percaya dengan guru. Oleh karena itu kalau kita menyerahkan anak kepada guru, kita percaya dengan guru. Karena itu milih guru harus hati-hati, karena tidak semua guru itu sama. Ada guru yang baik, ada guru yang tidak baik. Maksudnya gini, setiap guru itu sesungguhnya baik, tapi oknum gurunya ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Jadi ketika kita menyerahkan, kita harus pikir-pikir dulu, guru ini benar apa tidak. Kalau tidak benar ya jangan masukkan ke situ. Tapi kalau telah menghasilkan anak-anak yang keluar dari situ dengan ilmu yang sudah jelas dan nyata di masyarakat, ya jangan diragukan lagi, dimasukkan saja ke situ. Satu contoh umpamanya, ingin masukkan anak ke pondok pesantren Wali Songo, udah banyak ulama-ulama yang muncul dari pondok pesantren Wali Songo. Pengen masuk ke pondok pesantren Gontor, udah banyak ulama-ulama yang keluar dari pondok pesantren Gontor. Contohnya siapa? Contohnya diantaranya Kiai Haji almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, itu tamatan dari pondok pesantren Gontor. Ada lagi Kiai Haji Din Samsudin, nah, sekarang masih hidup tuh Profesor Din Samsudin. Gak usah ragu lagi ke sana. Kenapa? Karena sudah banyak mencetak ulama-ulama. Pengen masuk ke pondok pesantrennya Mbah Maimun Zubir, siapa yang gak kenal dengan Mbah Maimun Zubir? Jadi kalau sudah seperti itu, kemudian ada terjadi sesuatu di pondok, itu sudah jelas-jelas anak kita yang memprovokasi itu, bukan pondoknya. Oleh karena itu, kalau kita dulu, orang tua kita dulu ada anak ngomong yang tidak baik seperti itu, bukan ditanggapi oleh orang tuanya, langsung dipukul oleh orang tuanya. Kalau minggat, diantar lagi ke pondoknya itu. Bukan seperti orang tadi, diambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata udah mulai dia punya ilmu, pengen dalam lagi ilmu, dimasukkan lagi, ya ditolak oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi barangkali seperti itu. Sudah waktu syuruk, kita tutup. Masih nanya lagi? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang dalam agama ini ada hal-hal yang tidak boleh dipertanyakan. Saya setuju dengan pendapat ini. Tadi Pak Ustadz mengenai transaksi muamalah dan prakteknya kita lihat mungkin, dan praktek hukum adat ini biasanya dia beli, tahun ini saya beli rumput Anda, panennya. Kalau kita melihat dari hukum perdata maupun hukum agama, ini kan harusnya ada sabdanya jelas, ini jelas. Ini panen tahun ini kan berapa pendapatannya nggak ada, tapi jalan Ustaz. Misalnya kita beli durian tahun ini saya mungkin 8 batang, berapa harganya? Itu berjalan. Sah itu menurut hukum adat, tapi menurut agama Pak Ustadz ini transaksinya kan harus jelas. Iya. Iya kan? Pandangan Pak Ustadz gimana? Iya. Baik. Kalau menurut agama, transaksi yang seperti itu batal. Kenapa? Membeli yang belum ada. Jadi di sini semacam berjudi. Kenapa kok dikatakan semacam berjudi? Ya kalau pas buahnya banyak lebat, yang rugi yang jual, yang untung yang beli. Kalau pas buahnya banyak lebat rontok semua, yang rugi yang beli, yang untung yang jual. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Maka di dalam Islam itu ada namanya akad jual beli, ada barang yang diperjualbelikan. Ketika barang itu belum ada seperti durian tadi, ketika durian itu masih kecil-kecil segini sudah dibeli, maka durian yang seperti ini belum ada manfaatnya. Dan yang seperti nanti bisa jadi di perjalanan belum sempat tua udah jatuh. Satu batang diperkirakan ada umpamanya 100 biji satu batang. 100 biji dinilai dengan harga umpamanya 5.000. 5.000 kali 100 berarti 500.000. Jadi satu batang itu 500.000. Begitu
satu batang dibeli 500.000, pas hari hanya dia datang, hilang semua, rontok semua di situ, hilang 500.000. Dari mana dapatnya lagi 500.000 lagi? Mau kembalikan, mau balik modal, bagaimana? Mau diminta, sudah dikasihkan. Dan kebetulan sudah habis diberikan beras sama yang punya kebun. Maka akad yang seperti itu dalam agama dilarang. Ketika mau beli durian di batang boleh, tapi dengan syarat sudah layak dipanen pada saat itu. Tapi kalau belum layak dipanen pada saat itu masih nembak-nembak namanya. Iya, ketika masih nembak-nembak seperti itu, akad jual belinya menjadi batal. Kenapa? Karena itu sama dengan jual beli yang sifatnya gurur. Ada kan jual beli gurur, jual beli isinya menipu. Sama dengan apa itu? Duku, buah duku yang seperti itu. Tengok, lebat, masih kecil tuh lebat buahnya. Kemudian diperkirakan ini 2 bulan lagi panen. Ternyata pas begitu mau panen, lengah yang jaga, kalong pada masuk. Akhirnya yang diperkirakan ada 30 karung, cuman sekarung setengah. Yang seperti itu kan gurur namanya itu. Maka dalam Islam menurut fikih jual beli itu adalah ini barang, ini uang, ini akad. Jadi ada akadnya, ada barangnya, ada uangnya untuk ganti atau untuk nukar. Kan dengan uang kan? Walaupun tidak dengan uang juga boleh sebetulnya, umpamanya dengan emas. Dengan emas. Umpamanya gini. Harga duku ini diperkirakan sekitar 50 juta. Kemudian dia punya emas seberat 25 gram. Jadi aku beli dukumu ini dengan uang, dengan emas 25 gram. Boleh? Boleh. Akad jadi. Duku diberikan, emas 25 gram dikasihkan. Umpamanya Mas Antam. Mas Antam kan ya kurang lebih kalau sekarang tuh 25 gram sekitar 50-an juta kan, sekitar itu dikasihkan ke dia. Sah seperti itu walaupun tidak dengan duit. Yang jelas namanya jual beli itu adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, tidak harus dengan uang. Asalkan menukar yang benar. Umpamanya menukar yang tidak benar seperti apa? Seperti apa? Aku beli dukumu ini dengan aku tukar dengan istriku, kayak gitu umpamanya. Itu nggak boleh. Yang seperti itu nggak boleh. Nggak boleh yang seperti itu. Jadi untuk tukar akad jual beli harus halal, tidak boleh yang haram. Jadi gitu Pak. Jadi ketika membeli duku, membeli durian yang masih di dalam batang dan belum jelas panennya, maka tidak boleh. Kecuali kalau sudah jelas nampak di situ. Begitu dibeli, ya mungkin sehari atau 2 hari diserahkan kepada orang yang beli tadi, dan itu hasilnya pas, tidak meleset. Yang seperti itu boleh. Barangkali itu saja dulu, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna faman kafami nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilmin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu peninggalan